Ada tiga hal yang menjadi kompetensi pelatih yang disarankan oleh para pakar-pakar olahraga. Yang pertama, kompetensi pelatih terkait dengan kemampuan mendesainer program latihan. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi. Dan yang ketiga, kemampuan menciptakan atau memperbaiki teknik-teknik yang baru. Katakanlah kemampuan yang pertama, yaitu bagaimana pelatih mampu mendesain program latihan dari yang disebut periodisasi latihan dalam bentuk 6 tahun atau tahunan, kemudian diterjemahkan dalam program latihan harian. Seperti apa? Bagaimana melihat kondisi real atlet disambungkan dengan menu latihan. Sangat diharapkan menu latihan atlet bersinergis atau proporsional dengan kemampuan yang dimiliki oleh atlet itu sendiri. Yang kedua, kemampuan pelatih mengevaluasi, tentu menggunakan instrumen-instrumen yang terkait. Bisa instrumen yang mengukur secara parsial, bisa juga mengukur secara keseluruhan. Begitu juga mengukur kondisi fisik. Jadi penampilan yang berkaitan dengan keterampilan, kondisi fisik, seluruh komponen kondisi fisik yang diukur dengan instrumen yang valid, kemudian bagaimana mentalnya, psikisnya, emosionalnya, semua terukur dengan baik menjadi big data. Dari situ diperbaikilah apa yang harus dilakukan pada atlet itu. Misalnya, katakanlah tekniknya kurang bagus, diperbaiki tekniknya. Daya tahannya kurang bagus, daya tahannya diperbaiki. Bagaimana menciptakan bentuk-bentuk latihan yang bisa mengembangkan daya tahan, kecepatan, dan sebagainya. Bagaimana mengembangkan skill tertentu. Bagaimana mengembangkan hal-hal yang sangat menentukan atlet ketika ingin bertarung di dalam sebuah event. Oleh sebab itu, perlu ada benchmarknya atlet. Atlet mana yang menjadi model atlet itu sendiri, dan pelatih melihat, kemudian dipelajari atlet benchmark tersebut, kemudian diaplikasikan kepada atlet dan dilihat sejauh mana kesenjangan yang dimiliki oleh atlet yang dibina. Akibat dari itu, jadilah pemikiran-pemikiran bagaimana mendesain kembali program latihan, kemudian mengevaluasi perkembangan yang terjadi, dan yang ketiga memperbaiki teknik-teknik yang sudah dimiliki atlet, dan mana yang bisa diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, dan semuanya dikaji menjadi big data menuju prestasi yang tinggi. Sehingga kita berharap pelatih tidak melakukan pekerjaannya dengan sia-sia, dan atlet juga tidak akan meluangkan waktunya, menghabiskan dana dan sekian banyak hal yang habis, ternyata hasilnya tidak baik. Tentu kita berharap kalau kita ingin berhasil di Olimpiade, bagaimana benchmark atlet-atlet Olimpiade, itu yang kita pelajari, kita kaji kembali, kita lihat sejauh mana gap yang dimiliki atlet kita, potensi yang dimiliki atlet kita, dan menyatu menjadi big data, dan kita tidak hilang arah untuk mewujudkan prestasi anak Indonesia.